Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat muslim dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Syarhu Sitati Mawadi Aminas Sirah, 6 pelajaran penting dari sirah Nabi. Di halaman yang ke-94, matan yang ke-28. Summa sabrahu alal masyaqqatil azimati wal adawatil balighati. Kesabaran seorang Abu Thalib terhadap kesulitan dan permusuhan yang begitu berat yang dihadapi oleh beliau bersama dengan Rasulullah SAW menghadapi orang-orang musyrik. Lakin lama lam yadkhul fihi wa lam yatabarra' min dinihi al-awwali. Akan tetapi kesabaran yang ditampakkan oleh Abu Thalib dalam menghadapi tantangan dan permusuhan dari orang-orang musyrik yang menentang Nabi tidak memasukkan beliau ke dalam Islam, tidak menjadikan beliau berlepas diri dari agama nenek moyangnya, sehingga tidak menjadikan beliau sebagai seorang muslim, ma'annahu yu'tadaru min dzalika, walaupun beliau dimintakan ampun dari hal tersebut. Bi anna fihi mashabbatin li abihi Abdul Muthalib wa li Hashimi wa ghairihima min masyayikhihim. Yaitu karena ada celaan, nyinyiran kepada ayahnya yaitu Abdul Muthalib dan Hashim, serta kepada yang lainnya dari keluarga Abdul Muthalib. Celaan tersebut datang dari tokoh-tokoh Quraisy seperti Abu Jahal dan yang lainnya. Hadzal ladzi mana'ahu, ya, karena celaan itulah yang kemudian menghalangi beliau, menghalangi Abu Thalib, wa huwa an-nahwatu wal asabiyatul jahiliyah, yaitu kesombongan. Menolak kebenaran yang datang dari Rasul itu adalah kesombongan karena fanatik, ya, jahiliyah. Ya. Mana'athu min duhuri fil Islam, sehingga menghalangi pamannya masuk dalam Islam, wa mata al-kufri, dan mati dalam keadaan kafir. Ma'amalahu minal mawaqifil adimati, ya, meskipun paman Nabi Abu Thalib memiliki sikap yang mulia, sikap yang terpuji, binasratil haqqi wa difa'i anhu, yaitu menolong kebenaran, membela kebenaran, membela tauhid, membela Islam. Wa ma'adzalika lamma lam yattabi' Rasul. Namun ketika beliau tidak mau mengikuti Rasul, tidak mau melepaskan kesyirikan, lam tanfa'hu hadhil umur, ya, pembelaan Abu Thalib kepada agama Nabi, ya, tidaklah bermanfaat untuk dirinya. Karena ketika Nabi meminta beliau untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya, beliau tidak mau. Beliau masih bertahan di atas agama nenek moyangnya yang menjadikan Lata, Uzza, Manat sebagai tempat meminta syafaat dan menjadikan mereka sebagai tawassul kepada Allah. Illa masaha annahu khufifa anhu min adzabin nar. Kecuali apa yang telah sahih bahwa beliau diringankan dari azab neraka. Haitsu asbaha fi dhahfahi min nari bisababi syafaatin nabi.
yaitu beliau berada dalam permukaan neraka, bagian paling atas, karena syafaat dari Nabi untuk beliau. Ini adalah syafaat khusus, ya. Dan ini dikeluarkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, dari Abbas radhiyallahu anhu. Wa fi riwayatnya, dalam riwayat yang lain, fi ahmasi qadamaihi jamrotani min narin yagli minhuma lima buhu, ya. Di telapak kaki kedua Abu Thalib terdapat dua kerikil yang berasal dari neraka, yang dengannya otaknya mendidih. Jadi beliau dengan syafaat Nabi berada di atas permukaan neraka, ya. Kemudian di permukaan, di telapak kaki itu ada dua kerikil, ya, yang panas, mendidihkan otaknya. Ma yara anna ahadan minan nari asyadda, ya, minhu adaban, asyaddu minhu adaban, ya. Tidaklah beliau melihat seorang pun dari neraka yang lebih menyakitkan dari dirinya, ya. Artinya beliau itu mendapatkan siksaan yang paling ringan. Yang paling ringan adalah otaknya mendidih. Bagaimana yang lebih berat dari itu? Wa innahu li ahwanihim adzab. Ya, beliau mendapatkan siksaan yang paling ringan, ya. Yaitu yang paling ringan otaknya mendidih. Ya, terdapat dua kerikil di bawah telapak kakinya. Lalu bagaimana yang lebih dari itu? Tentu sangat mengerikan, ya. Lam yanfa'hu dzalika bi ikhrajihi minan nar. Sikap kepedulian Abu Thalib kepada perjuangan dakwah Nabi, membela dakwah tauhid, menolong agama Islam, tidak bermanfaat, tidak menyelamatkan dirinya untuk keluar dari api neraka. Fala yata'aradu hadza, dan ini tidak bertentangan ma'a qauli ta'ala anil kufar, dengan firman Allah yang lainnya yang membahas tentang orang-orang kafir, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, ya. Syafaat dari yang mereka minta itu tidak bermanfaat bagi orang-orang kafir, ya. Ini tidak bertentangan, ya. Walaupun tadi dalam hadis disebutkan bahwa Abu Thalib mendapatkan syafaat, sehingga harusnya itu di bagian neraka bawah, tetapi diletakkan di atas, ya. Ahwani, yang paling rendah, ya, yang paling ringan siksaannya, ya. Innama nafa'ahu fi takhfifi anhu min adabi faqat, ya. Syafaat Nabi hanya memberikan manfaat, diringankannya siksaan, tetapi tidak mengeluarkan dari neraka. Ya, artinya sama-sama menderita, ya. Tidak lepas dari penderitaan, hanya diringankan, ya. Itu pun otaknya mendidih, ya. Tentu kita tidak bisa membayangkan seperti apa otak manusia mendidih, ya. Begitu panasnya, ya. Tentu kita tidak akan sanggup membayangkan, aja tidak sanggup, apalagi merasakan, ya, sebagaimana yang dirasakan oleh Abu Thalib nanti di hari kiamat, ya. Summa ma'a qurabatihi wa nasratihi istaghfara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian kenyataannya Abu Thalib itu adalah kerabat Nabi, ya. Beliau banyak membantu Nabi, ya. Kemudian Rasulullah memintakan ampun untuknya. Lalu kemudian Allah menurunkan peringatan, maka lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik walaupun mereka adalah keluarga dekat, setelah jelas bagi mereka keterangan dan sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka jahanam, ya. Rasulullah diberikan teguran untuk tidak memintakan ampun untuk pamannya.
Padahal pamannya adalah yang menolong beliau di dalam mendakwahkan tauhid. Ya. Nastafidu min hada annahu la yakfi iqraru bi anna al-Islam haqqun. Ya. Kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Abu Thalib. Tidak cukup memberikan pengakuan bahwa Islam itu adalah benar. Wala yakfi al-mudafi'atu anil Islam. Tidak cukup hanya sekedar menolong Islam, membela Islam. Wala yakfi damu syirki wal musyrikin. Tidak cukup hanya sekedar mencela kesyirikan dan orang-orang musyrik. Kul hadza la yakfi illa bittiba'i rasul. Tidak cukup ya kalau tidak mengikuti Rasul. Ya. Faman lam yattabi' ar-rasula yatba' ar-rasula. Ya. Fa inna hadzal umura la tanfa'u. Ya. Kalau seseorang walaupun dia menolong Islam, mencela kesyirikan, membela Islam, mengakui Islam sebagai suatu kebenaran, maka tidak bermanfaat kalau tidak mengikuti Rasul. Ya. Jadi seorang ya secara lahiriah dia membela Islam, namun dia tidak mengikuti Rasul, ya. Wa bina'u ala dzalika, ya, tidak membangun ya di atas hal tersebut, fa inna haula'il ladina yusalluna wa yasumuna. Ya. Maka mereka orang-orang yang melakukan sholat, ya, kemudian berpuasa, wa yashhaduna an la ilaha illallah, bahkan mengucapkan dua kalimat syahadat, wa anna Muhammadar Rasulullah, mengucapkan persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah, wa qad yujahiduna al-kuffar, bahkan ikut berjihad melawan orang-orang kafir. Ya. Walakinnahum, akan tapi mereka la yatrukuna syirka, tidak meninggalkan kesyirikan, haulal adrihati wal kuburi, yang berkaitan dengan makam, kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Wa yastaghitsuna bil amwat, beristighosah kepada mayat-mayat. Wa yadbahuna lil kuburi, menyembelih binatang untuk penghuni kubur. Fa haula ila yanfa'uhum dzalik, maka ucapan kalimat dua syahadat, kemudian pembelaan dia terhadap kaum muslimin dengan ikut berjihad melawan orang kafir, tidak ada bermanfaat ya selama orang tersebut belum meninggalkan kesyirikan. Di anna syirka la yanfa'u ma'ahu amalun, ya. Karena kesyirikan itu ya menjadikan amalan apapun yang ada pada orang tersebut tidak memberikan manfaat. Allah SWT mengatakan, walaqad uhiya ilaika, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan juga kepada orang-orang sebelum kamu, lain asyrakta, jika kamu Muhammad berbuat syirik, la yahbatanna amaluka, pasti dan pasti amalanmu akan terhapus, wala takunanna minal khasirin, dan kamu pasti termasuk orang-orang yang rugi. Ya, Nabi diancam dengan ayat ini, dan siapa saja ya yang mengaku bela Islam, yang mengaku ya menjunjung tinggi Islam, yang mengaku berjihad melawan orang-orang kafir, akan tetapi masih melakukan kesyirikan yang berkaitan dengan makam yang dikeramatkan, beristighosa dengan mayat, ya. Madama innahu lam yatabarra minal musyrikin, ya. Artinya dia belum melepaskan diri dari orang-orang musyrik, walam yuqatihim fid din, ya. Belum memutuskan hubungan mereka di dalam perkara agama, fa innahu la yanfa'uhu dzalika, maka tidak memberikan manfaat sedikit pun, ya. Jadi ini menjadi perhatian besar buat kita, ya, bahwasanya sehebat apapun pembelaan kepada Islam, ya, kalau tidak dibarengi dengan meninggalkan kesyirikan, maka tidak bermanfaat. Sebagaimana Abu Thalib, ya, amal beliau itu sangat tinggi nilainya di sisi Allah, menolong Nabi, menolong dakwah tauhid, tetapi ternyata tidak bermanfaat. Kenapa? Karena beliau, Abu Thalib, tidak mau meninggalkan kesyirikan.
ya, tidak mau meninggalkan agama nenek moyangnya. Walladzi yubayyinu hadza annahu idza urifa rajulun min ahli al-bashrati awil ahsya'i bi hubbid dini wa bi hubbil muslimin. Dan orang yang menjelaskan hal ini bahwa ketika ada seorang laki-laki yang telah diketahui dari penduduk Irak atau penduduk Ahsa, wilayah timur Saudi Arabia, ya, dikenal mencintai agama Islam, mencintai kaum muslimin, ya. Ma'annahu lam yansur ad-dina biyadin wala malin wala lahu minal a'zari mislu mali Abi Thalibin, ya. Hanya cinta dengan agama Islam, dengan kaum muslimin, dan tidak menolong agama ini baik itu dengan tangannya, dengan harta, dengan apa yang dimilikinya. Tidak memiliki alasan sebagaimana alasan yang dimiliki Abu Thalib, ya. Wa fahimal waqi'a min aksari man yadda'i dina, ya. Dan memahami kenyataan yang ada. Mayoritas orang-orang yang mengaku bagian dari Islam, tabayyana lahul huda, dan telah jelas baginya petunjuk, minad dolali, dari kesesatan, wa arafa su'al ifham, mengerti keburukan, wallahu al-musta'an, dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Apa maksud dari matan yang ke-30 ini? Ya, bahwasanya ada orang yang hanya mengandalkan cinta dengan agama Islam, cinta dengan kaum muslimin, dia tidak menolong agama ini dengan harta, dengan tangannya, tidak seperti Abu Thalib, ya. Dan dia mengaku bagian dari agama Islam dan dia sudah mendapatkan petunjuk yang sangat jelas, sudah bisa mengetahui al-huda dan ad-dhalal. Apa yang dimaksud dengan matan yang ke-30 ini? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, yaqsudu bidzalika, maksud Syekh menulis matan yang ke-30 ini adalah al-ulama'u alladzina fi waqti, yaitu para ulama yang berada di waktu tersebut, yaitu di waktu Syekh Muhammad At-Tamimi hidup, ya, alladzina araful haqq, yang telah mengetahui kebenaran, wa arafu tauhid, mengetahui tauhid, wa arafu butlana syirik, mengetahui kebatilan syirik. Lakin ma'ahada, walaupun demikian, lam yaqumu bid-da'wati ila Allah, tetapi tidak mau menegakkan dakwah kepada Allah, wal amri bit tauhid, tidak mau menyuruh kepada tauhid, wa nahi anisyirki, tidak mau mencegah dari kesyirikan, wal inkari al musyrikin, tidak mau mengingkari kaum musyrikin. Lam yaqumu bidzalika, para ulama yang tidak mau menegakkan hal tersebut, ya, haula'i mislu Abi Thalib, maka tidak ada bedanya dengan Abu Thalib, ya, tidak ada bedanya, ya, bahkan bisa jadi lebih buruk, ya. Li'annahu ma badalul khaira li hadzal din. Kenapa? Karena mereka belum mengorbankan harta untuk Islam. Tidak sebagaimana Abu Thalib mengorbankan hartanya, keluarganya, ya. Wala da'au ila Islam ila Allah azza wa jalla, ya. Bahkan para ulama pada waktu Syekh Muhammad At-Tamimi hidup tidak mendakwahkan kepada Allah. Wala bayyanu linas, tidak menjelaskan kepada manusia, tidak mau menjelaskan tauhid. Bal katamul ilma, bahkan menyembunyikan ilmu, alladzina indahum, yang ada pada mereka. Wasakatu anisyirki, dan diam terhadap kesyirikan. Wa asau ma'al musyrikin, bahkan hidup tenang bersama dengan orang musyrik. Maka orang yang seperti ini tidak ada bedanya dengan Abu Thalib. Tahu tauhid dan syirik, tahu kebenaran dan kebatilan, tetapi tidak mendakwahkan manusia kepada tauhid, maka tidak ada bedanya, ya. Kenapa? Ya, karena dianggap belum
mengikuti Rasul. Apa yang diserukan oleh Rasul? Ya, mendakwahkan manusia kepada tauhid. Ya, tidak boleh diam saja, tidak boleh membiarkan umat terombang-ambing dalam kesyirikan. Ya, maka Syekh menilai tidak ada bedanya dengan Abu Thalib. Ya, Abu Thalib itu bahkan Abu Thalib itu lebih tinggi ya dari ulama-ulama yang hidup di zaman Syekh Muhammad At-Tamimi, akan tetapi cuek terhadap kesyirikan, cuek terhadap dakwah tauhid. Ya. Abu Thalib itu menolong dakwah tauhid, menolong Nabi dari serangan orang-orang kafir. Tetapi Abu Thalib ya, dirinya sendiri tidak mau meninggalkan kesyirikan. Ya. Tidak mau menegakkan tauhid di dalam dirinya. Lalu apa bedanya dengan orang-orang yang mengetahui tauhid dan syirik tetapi tidak menegakkan tauhid, tidak mau menjelaskan kepada manusia hanya karena mungkin sungkan atau karena tidak nyaman atau tidak mau mengambil resiko. Ya, justru yang ada mereka menyembunyikan ilmu dan diam terhadap kesyirikan. Maka tentu ini adalah celaan ya kepada orang-orang yang memiliki ilmu tapi tidak mau menjelaskan. Ya, sehingga umat ya terperosok ke dalam kesyirikan karena diamnya, karena ketidakpeduliannya. Ya, maka tentu ini adalah hal yang sangat tidak terpuji ya bagi orang-orang yang mengaku dirinya bagian dari Islam. Ya. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan tentunya kita sebagai Muslim tentunya jangan sampai mengikuti sikap Abu Thalib yang tidak mau meninggalkan kesyirikan. Jangan sampai kita mengikuti ulama-ulama yang menyembunyikan ilmu, diam terhadap kesyirikan. Ya. Itu yang mungkin kita bisa simpulkan dari akhir pelajaran yang keempat dari Sirah Nabi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.